anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti kalian luar biasa ya. Hari ini kita akan kembali belajar agama Kristen. Anak-anak, mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, supaya setiap materi yang kita pelajari dapat kamu mengerti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali diberikan kesehatan. Kami boleh kembali belajar. Mari Engkau pimpin kami Tuhan. Beri kami hikmat yang daripadamu. Beri kami kepintaran supaya kami bisa memahami setiap pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak kelas 6, hari ini siapkan buku cetakmu. Kita akan belajar dari pelajaran 5 dengan judul Komunikasi yang Hidup dengan Tuhan. Mari kita pelajari lebih dalam. Pengertian komunikasi. Komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal, mengeluarkan suara, dan secara nonverbal melalui gerak tubuh. Komunikasi dengan Tuhan berarti setiap tingkah laku kita yang menggunakan suara dan gerak tubuh ditunjukkan kepada Tuhan. Contohnya, komunikasi nonverbal dengan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan selalu taat kepada orang tua dan guru sebagai wakil Allah di bumi, tindakan kita adalah jika diberikan tugas oleh guru, kita harus langsung mengerjakan. Dan contoh komunikasi verbal dengan Tuhan adalah kita rajin berdoa setiap bangun pagi. Nah, anak-anak, jadi komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Maksudnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut menerima dan membalas atau merespon pesan kita. Cara berkomunikasi dengan Tuhan ada dua macam. Berkomunikasi dengan Tuhan bukanlah hal yang sangat sulit. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bahwa dalam berkomunikasi dengan Tuhan ada dua garis, yaitu secara vertikal, tegak lurus, dan secara horizontal atau sejajar. Komunikasi vertikal yaitu Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui Alkitab. Di dalam Alkitab tertulis banyak hal yang dapat memberitahukan, mengajar, menghibur kita. Dan di dalam Alkitab ada dua perjanjian, yaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, yang terdiri dari 66 kitab. 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Mari kita buka ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Agar komunikasi Tuhan kepada kita lancar,
kita seharusnya membaca Alkitab itu dengan benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab. Roh Kudus akan membantu kita memahami apa yang kita baca. Kemudian, kita membaca bagian Alkitab yang sudah dipilih dan disiapkan. Lalu, merenungkan firman-Nya. Apa pesan yang kita peroleh dari membaca Alkitab tersebut? Setelah itu, menuliskan pesan tersebut agar kita dapat melakukan dalam tindakan. Nah, setelah itu yang terakhir, kita berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan Roh Kudus dan mengingatkan kita melalui ayat Alkitab yang telah kita baca. Komunikasi vertikal juga dapat kita lakukan melalui doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jika kita tidak berdoa, maka iman dan komunikasi kita dengan Tuhan akan mati. Doa dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Bagaimana caranya berdoa? Kita bisa berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan di dalam Matius 6 ayat 9-13, ataupun kita dapat berdoa secara pribadi. Di dalam Matius 6 ayat 9-13, Tuhan mengajarkan kita doa Bapa Kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cara berdoa yang dikehendaki Tuhan antara lain, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tulus dan yakin dengan iman kepada Tuhan, berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tekun, berdoa setiap hari dan meminta Roh Kudus memberkati kita, berdoa dalam nama Yesus, lalu mengakhiri doa dengan kata amin, yang berarti pasti, yakin, dan sungguh-sungguh. Selain itu, kita harus juga mengerti susunan doa yang benar. 1. Ucapkan syukur atau terima kasih untuk berkat-berkat-Nya, memuji nama Tuhan atas kebaikan-Nya. 2. Mengakui dosa yang telah kita lakukan dan meminta ampun kepada-Nya. 3. Menyampaikan isi doa kita. 4. Saatnya hening atau berdiam diri beberapa menit. Dan yang terakhir, menutup doa kita dengan kalimat dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Komunikasi horizontal, yaitu kita berkomunikasi dengan saudara seiman melalui persekutuan atau ibadah di sekolah minggu.
Kita juga bisa berkomunikasi secara pribadi dengan sesama yang tidak mengenal Yesus, atau sering kita sebut bersaksi. Kita perlu bersaksi kepada orang lain lewat komunikasi kita agar orang lain dapat mengenal Yesus dan tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Pelajaran kita sudah selesai pagi hari ini. Mari kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap pelajaran yang sudah kita pelajari harus kita lakukan, harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar. Ajari kami Tuhan untuk terus menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau Tuhan, setiap pelajaran yang kami pelajari boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat orang lain, buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan kembali minggu depan di dalam pelajaran kita selanjutnya. Anak-anak harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jangan keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati.